Pagi ini kita membuat tutorial tentang pendaftaran di SIM-RS Kansa. Jadi ini untuk pendaftaran pertama kali kita masuk di menu registrasi. Sebetulnya pendaftaran itu ada dua, pendaftaran melalui registrasi atau pendaftaran melalui IGD. Jadi IGD itu misalkan IGD itu dikasih wewenang untuk mendaftarkan pasien sendiri juga bisa. Pertama kali kita masuk registrasi dulu. Ini yang untuk poli atau IGD sebetulnya bisa dari sini juga. Kemudian di sini kita bisa ngetik langsung di sini atau mau scan barcode di sini nomor rekam mediknya. Contohnya ini di sini 000027 contohnya ini. Nah, kalau seperti ini berarti belum ada di data rekam medis. Contohnya ini saya coba lagi 01. Nah, kalau seperti ini berarti di sini sudah ada di data rekam medis. Ini caranya ada dua, yaitu melalui diketik sini langsung, atau kalau kita tidak ngerti di sini ada, kalau bisa dicari berdasar ini masuk data pasien, bisa dicari berdasarkan nama ataupun alamat. Contohnya ini saya cari Windiarto. Nah, ini maka di sini akan ketemu. Kemudian di sini adalah kolom data rekam medis. Jadi rekam medis itu kalau kita klik ke kanan, kita bisa nyetak kartu pasien. Nah, ini contohnya, nyetak kartu pasien. Jadi ini kita bisa cetak dengan kartu kayak KTP itu. Kemudian di sini kita juga bisa cetak. Ini ada 6 model, terserah mau pakai yang mana. Kemudian di sini ada identitas pasien, label rekam medis. Jadi kalau mau ada label rekam medis identitas pasien, contohnya identitasnya nomor 3, saya pakai di sini. Contohnya seperti ini. Dan kita tutup. Kemudian di sini merupakan data rekam medis. Jadi di sini kita bawahnya kita bisa lihat, bisa ngecek BPJS, kemudian bisa membuat data kelahiran bayi, berkas rekam medis, dan lain-lain. Gabung rekam medis. Jadi gabung rekam medis bila mana ada double rekam medis dan riwayatnya akan digabung menjadi satu. Kemudian dari sini kita nama ini dari data rekam medis kita klik tekan spasi. Maka di sini masuk di data register, tapi ini belum tersimpan ya. Nih, kemudian kita masukkan di sini. Contohnya misalkan dokternya dokter Aisyah. Ini dokternya ada satu ya. Ini contohnya nanti menyesuaikan dengan rumah sakit. Kemudian di sini unit polinya kita cari di sini misalkan di poliklinik dalam. Di sini ada registrasi baru. Ini kalau ada karcis ini ataupun untuk mengganti di sini ada registrasi baru 10.000, ini 10.000. Maka di sini nanti setiap transaksi akan terjadi 10.000 untuk administrasinya. Kemudian di sini klik tekan spasi. Nah, maka muncul di sini. Kemudian di sini kita simpan. Oke. Setelah simpan di sini, maka di sini muncul setelah kita simpan di sini muncul di registrasi. Jadi ini sudah muncul di teman-teman semuanya di jaringan komputer. Kalau kita cari di sini nanti teman-teman semuanya muncul di nanti pasien rawat jalan di sini, pasien rawat inap di sini. Kemudian kita kembali registrasi. Di sini kita bisa cetak SEP. Nanti kalau kita bridging, di sini kita bisa cetak SEP BPJS. Kemudian di sini juga bisa cetak data rekam medis. Ini rekam medis, triase gawat darurat, penilaian awal IGD kalau IGD. Di sini kalau rawat jalan, penilaian awal keperawatan umum, penilaian awal gigi mulut, keperawatan dan kandungan. Ini bayi anak, medis umum, kebidanan kandungan, penilaian awal medis bayi anak. Kalau kita klik, contohnya seperti ini. Medis, kalau medisnya nanti kalau kita geser ke atas seperti ini. Jadi isiannya nanti di sini keterangannya bisa diisi, pemeriksaan penunjangannya apa, nanti bisa disesuaikan. Kemudian kita kembali ke registrasi lagi. Di sini kita bisa nanti di sini kita bisa ini ada penilaian awal fisioterapi juga ada di sini. Penilaian awal fisioterapi. Kemudian di sini ada resume pasien, riwayat diagnosa, riwayat perawatan, deteksi dini corona, hemodialisa kalau ada hemodialisa.
Di sini, dari sini kita juga bisa nyetak surat menyurat. Di sini ada surat kontrol, surat buta warna. Jadi semuanya sudah tersistem secara otomatis. Jadi di sini misalkan kita mau cetak surat keterangan sehat, nanti kita cukup klik aja di sini surat keterangan sehat. Ini sudah ada. Kemudian di sini surat keterangan sehat di sini tadi kita bisa ini milih model juga, ini surat keterangan sehat model 1, model 2, model 3. Kemudian di sini juga ada surat cuti, surat hamil, surat menyuratnya di sini ada semuanya. Kemudian di sini ada administrasi karena ini ada submenu. Jadi di sini ada bukti register, kemudian surat jaminan bukti rawat jalan, bukti tindakan, lembar rawat jalan, lembar masuk keluar. Lembar rawat jalan seperti ini. Nah, ini. Kemudian di sini kita juga cek, lihat di sini ada surat menyurat, di sini administrasi, di sini ada lembar masuk keluar. Seperti ini. Lembar masuk keluar. Kemudian di sini kita cek juga, di sini ada surat menyuratnya, di sini ada surat jaminan pelayanan BPJS, kemudian surat bukti tindakan dan lain-lain. Silahkan dicek aja sendiri nanti. Semuanya sudah cetakan. Kemudian di sini kita kembali lagi ke sini. Di sini juga ada label. Ini kalau kita mau cetak label tracer, ini tracernya nanti seperti ini, tracer ini. Kemudian kalau di sini kalau kita mau cetak ini, kita mau tracer ya tadi. Kemudian kalau mau cetak barcode perawatan, gelang pasien, di sini sudah disiapkan. Di sini ada 1 sampai 7 itu adalah model pilihan. Kemudian di sini kalau pasien mau dirujuk keluar, di sini ada rujuk keluar. Kalau mau dirujuk keluar, nanti surat rujukannya untuk pasien umum langsung bisa dicetak surat rujukan. Kemudian di sini ada bridging. Jadi kita bisa bridging dengan ini teridentifikasi TB, perawatan corona, pasien corona, biasis root, ini dan lain-lain. Silahkan dilihat aja. Kemudian bisa input, di sini ada catatan pasien. Kalau kita mau memberi catatan pasien, itu bisa kita kasih catatan, nanti teman-teman biar tahu semuanya. Ada berkas digital perawatan, insiden keselamatan pasien. Kemudian di sini ada ini ya, ada urutkan, mau mengurutkan nanti namanya urutkan berdasarkan apa, di sini juga ada. Jadi di sini tadi ini adalah pendaftaran. Kemudian di sini untuk rekam medisnya. Di sini kalau kita sudah mendaftar satu baru, di sini bisa dilihat rekam medisnya untuk mencari berkas mana yang harus kita siapkan. Di sini namanya mutasi berkas rekam medis. Jadi di sini nanti kita bisa tahu. Oh, ini belum saya setting ya, ini untuk itunya. Belum saya setting yang untuk web app saya. Ini nanti web app-nya disetting, nanti keluar berkas rekam medis. Kemudian kembali lagi ke registrasi. Di sini registrasi ini berarti kita sudah terregistrasi. Maka nanti larinya berada di sini. Nah, petugas selanjutnya adalah petugas poli. Di sini dicek, di sini baru petugas poli memasukkan tindakan dan lain-lain di sini. Jadi ini tugas pendaftaran. Sementara ini di sini selesai dulu ini untuk yang poli. Kemudian di sini ada juga pendaftaran dari IGD. Ini contohnya pasien dari IGD, kalau kita klik dari sini atau dari sini juga bisa sih. Di sini ini kita cari nama pasiennya. Jadi kita cari nama pasiennya dulu. Kita centang, ini juga akan muncul semuanya pasien. Contohnya Cak Nur Aini, saya tekan spasi. Dia masuknya di IGDK. Ini adalah di poli IGD, unit IGD. Kalau saya simpan, maka di sini tidak muncul di sini. Dia berada di IGD sini. Berada di IGD, maka muncul di IGD. Di sini untuk kemudian di sini masuk di rawat jalan. Rawat jalan ini akan terjadi dua, yaitu ada IGD, ada poli. Jadi di sini ada. Kemudian dari sini kita juga bisa memfilter berdasarkan dokter, berdasarkan poliklinik, kalau mau IGD saja. Kemudian dari sini tugasnya nanti selesai, tugas pendaftaran. Kemudian yang untuk nanti yang menginapkan rawat jalan itu terserah ya, yang menginapkan rawat jalan mau siapa, mau IGD ataupun mau dari pendaftaran juga boleh.
cara menginapkan pasien nanti, pasien tadi diklik 2 kali pada nama pasien. Di sini dipilihkan, dipilihkan kamarnya. Ini kamarnya, tekan spasi. Jadi kamar di sini nanti akan muncul sesuai dengan bed. Misalnya bednya ada 100 ya 100. Ini cuma ada 2. Jadi ini diklik merah, tekan spasi. Kemudian diagnosa awalnya apa? Misalkan K30 contohnya aja. Kemudian saya simpan. Oke. Maka pasien di IGD tadi, pasien yang berada di IGD di rawat jalan tadi, ini nanti akan berpindah ke rawat inap. Jadi di sini klik 2 kali nama kamarnya ini. Kalau kamarnya ini di booking tidak bisa, ini ya kita klik dulu, kita ubah dulu. Ini sebetulnya tidak boleh diubah karena nanti mempengaruhi bed ya. Nah ini saya klik, tekan spasi, kemudian saya simpan. Oke. Saya simpan. Nah, maaf, diagnosa awal tidak boleh kosong. Misalkan diagnosa awal ditulis misalkan GEA atau yang lain. Kemudian simpan. Oke. Maka pasien yang berada di rawat jalan ini akan tinggal satu, dia berpindah ke rawat inap. Jadi dari sinilah tugas IGD, tugas pendaftaran selesai. Jadi sudah selesai pendaftarannya. Baik, terima kasih. Itu tutorial untuk pendaftaran.